Haleluya, terpuji nama Yesus Tuhan kita. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa kasih karunia dan kebaikan Tuhan terus dan selalu menyertai setiap kita. Shalom, selamat malam, selamat berjumpa di dalam program Pray and Worship Together bersama Bethesda Church. Malam hari ini kita percaya bahwa Tuhan telah memilih kita untuk mendekat di hadirat Tuhan, untuk menikmati hadirat Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, di mana ada 1-2 orang berkumpul, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Dan ketika Tuhan Yesus hadir, Tuhan akan memberikan kasih setia, damai sejahtera, kesembuhan, dan kasih sayangnya akan terus melingkupi setiap kita. Firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena engkau menaungi mereka, dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Dimanapun kita berada malam hari ini, percayalah bahwa kita adalah anak-anak yang paling disayang oleh Tuhan, yang dipagari dengan kasih setia oleh anugerah Tuhan yang begitu besar melingkupi setiap kita. Amin. Percaya juga tahun 2020 adalah tahun di mana Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baik bagi setiap kita. Ketika kita percaya bahwa hidup kita hanya oleh kasih karunia Tuhan, dan kita tetap mengandalkan Tuhan dan percaya tubuh dan darahnya telah diserahkan bagi setiap kita. Terpuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai, Bapak Ibu bisa persiapkan elemen perjamuan kudus, karena di akhir acara kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan di masa-masa sekarang kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menaruhkan sukacita dan kebaikan bagi setiap kita, agar setiap kita menjadi saksi akan kebesaran Tuhan. Ada satu kesaksian yang masuk bagi gereja Bethesda Church. Malam hari ini saya akan bacakan Shalom. Saya mau memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang telah dinyatakan di dalam kehidupan saya, di mana pintu-pintu yang baik dibukakan dan iman saya bertumbuh oleh Injil kasih karunia Tuhan yang selalu saya dengar melalui Bethesda Church. Saya bekerja di salah satu fashion retail, dan pada pertengahan 2019 saya diminta untuk mengajukan resign tanpa alasan yang jelas oleh kantor saya. Dan pada saat itu saya mempertanyakan apa kesalahan saya, dan saya meminta kejelasan prosedural jika saya melakukan kesalahan dengan memberikan saya surat peringatan terlebih dahulu. Namun kantor tidak memberikan jawaban, mereka tetap meminta saya untuk resign. Pada saat itu saya menolak karena saya merasa tidak ada kesalahan yang saya lakukan, tetapi saya tidak dapat berbuat banyak karena staf yang menggantikan saya sudah ada dan sudah masuk kantor, padahal pada saat itu saya belum mengajukan resign. Dan hari itu saya begitu sedih, saya kecewa, dan entah mengapa di saat yang sama juga saya tetap tenang dan memiliki damai sejahtera. Akhirnya saya memutuskan untuk mengajukan resign, tetapi bukan karena menyerah untuk hak saya. Ini saya lakukan jika saya tetap bertahan, maka tidak adil untuk pengganti saya, dia yang tidak tahu apa-apa tentang kejadian di kantor saya, dan sudah pasti dia senang dengan pekerjaan yang baru. Namun di hari terakhir saya bekerja di kantor tersebut, entah mengapa ada satu perasaan di hati saya yang Tuhan taruhkan untuk saya mengucapkan terima kasih, dan saya memohon dan meminta maaf untuk apa yang saya lakukan, yang tidak saya lakukan, dan saya lega akan hal itu. Dan di hari itu juga saya berkata pada diri saya untuk memaafkan mereka. Setelah menganggur beberapa bulan, di penghujung tahun saya mendapat suatu pekerjaan yang luar biasa menurut saya. Sebagai lulusan komunikasi, diterima bekerja di bank sentral adalah peluang yang benar-benar tidak pernah terfikirkan, walaupun saya berstatus staf swakelola. Namun setelah saya jalani, entah mengapa saya menemukan ketidaknyamanan untuk bekerja di sana. Banyak faktor yang membuat saya tidak nyaman bekerja, dan beberapa bulan saya jalani, saya memutuskan untuk berhenti. Ketika pilihan untuk berhenti itu saya ambil, saya menyalahkan diri saya. Saya merasa bahwa saya tidak menghargai berkat Tuhan, saya tidak bersyukur, bahkan saya merasa saya melakukan suatu kesalahan dan saya malu akan keadaan itu. Apalagi saya memutuskan
untuk berhenti di tengah situasi yang tidak menentu dalam kondisi lockdown beberapa waktu yang lalu. Dan harapan saya untuk mendapatkan pekerjaan dengan segera rasanya mustahil. Ketika saya sadar banyak orang diberhentikan dari pekerjaannya dan mereka sulit untuk mencari pekerjaan baru. Di atas kertas saya kekurangan dalam hal ekonomi karena penghasilan dari pekerjaan sebelumnya hanya cukup untuk bertahan hidup setidaknya sampai saya mendapat pekerjaan, dan saya tidak tahu kapan saya mendapat pekerjaan. Namun saat itu saya hanya bergantung kepada Tuhan. Saya selalu ingat akan khotbah-khotbah Injil kasih karunia Tuhan yang saya dengar melalui Bethesda Church, bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, dan saya percaya bahwa pintu-pintu yang baik akan dibukakan bagi saya. Dan saya tetap yakin bahwa saya adalah anak kesayangan Bapa di sorga, dan Bapa tidak akan membiarkan saya dipermalukan. Di tengah situasi gelap yang saya alami, penyertaan Tuhan tetap ada. Saya selalu menerima proyek-proyek yang dapat saya kerjakan dari rumah untuk dapat menghidupi saya sehari-hari. Singkat cerita, 1 bulan berlalu dan pengharapan saya menjadi nyata. Saya mendapat panggilan kerja di salah satu perusahaan otomotif yang cukup besar. Proses tes dan interview saya jalani dan puji Tuhan hasilnya baik. Namun tidak berhenti sampai di situ saja. Saat saya akan menjalani sesi wawancara terakhir, tiba-tiba panggilan kerja yang lain masuk. Lalu saya coba datang untuk wawancara di tempat kedua itu, dan puji Tuhan ternyata hasilnya baik. Akhirnya saya diterima di 2 kantor sekaligus. Yang tadinya saya menyalahkan diri sendiri karena memutuskan untuk berhenti bekerja, dan saya merasa tidak ada harapan. Kini Tuhan menyatakan kasih setianya buat saya, membukakan pintu-pintu yang baik, bahkan memberikan 2 pekerjaan sekaligus di tempat yang sangat baik. Sampai sekarang saya benar-benar tidak menyangka dan heran karena apa yang Tuhan berikan. Sampai teman-teman saya bertanya, kok bisa? Saya cuma bilang, walaupun saya beberapa waktu yang lalu melakukan kesalahan yang besar, tetapi kasih karunia Tuhan jauh lebih besar dan Tuhan tetap menyayangi saya. Saat ini saya bekerja di salah satu lembaga negara dan saya mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang begitu nyata bagi saya. Demikian kesaksian yang datang dari Joshua di Bekasi. Amin. Saya percaya kalau Joshua telah mengalami pintu-pintu yang baik dibukakan saat ini, hari ini, pintu yang baik pun akan dibukakan bagi setiap kita yang percaya. Terpuji nama Tuhan. Malam hari ini mari kita datang bersama-sama di hadapan Tuhan, memuji menyembah Tuhan dalam pray and worship malam hari ini bersama Bang Andrew dan juga Arki dan juga Shanet. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan ucapan syukur. Kita mau nyatakan iman kita melalui pujian dan penyembahan malam hari ini. Kami mau berterima kasih Tuhan. Kami mau menaruh pengharapan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Sekalipun saat ini kami gak mengerti apa yang terjadi di dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan rancangan-Mu yang terbaik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Kami mau percaya Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Kami mau berharap padamu Tuhan, pada janji-Mu. Kami percaya Tuhan, pada janji-Mu. Mari naikkan syukur-Mu, naikkan syukur-Mu. Buat kebaikannya. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu. Kami mau percaya pada janji-Mu. Kami mau berserah pada janji-Mu Tuhan. Jesus, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami percaya Engkau ada untuk kami Tuhan. Setiap saat, setiap waktu Bapa. Di dalam kelemahan kami Tuhan,
kuasa-Mu menjadi sempurna Bapa. Kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu ada Tuhan. Kasih karunia-Mu ada bagi kami Bapa. Kaulah kekuatan di dalam hidup kami Tuhan. Kau yang sanggup mengubahkan duka kami menjadi suka bagi kami. Let the weak say, I am strong. Faith is rising, mountains fall away. You are always coming on to me. Oh, let the weak say. I am strong, faith is rising, mountains fall away. You are always holding on to me. Oh, you are the strength of my life. You fought the darkness with light. I throw myself on your never failing love. You are the strength of my heart. I'm running into your arms. I throw myself on your never failing love. I will walk and not grow faint through the valley. You will make a way. You are always holding on to me. You are the strength of my life. You fought the darkness with light. I throw myself on your never failing love. You are the strength of my heart. I'm running into your arms. I throw myself on your never failing love. Almighty Savior, you are the anchor for my soul. Your name is greater, greater than any other name I know. You are the strength of my life. You fought the darkness with light. I throw myself on your never failing love. You are the strength of my heart. You fought the darkness with light. I throw myself on your never failing love. You are the strength. You fought the darkness with light. I throw myself on your never failing love. You are the strength of my heart. I'm running into your arms. I throw myself on your
kekuatan kami Tuhan. Kau perisai hidup kami Bapa. Kau kubu pertahanan kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan. Untuk setiap kami yang mungkin saat ini masih merasakan sakit di tubuh kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu di atas kayu salib Tuhan. Penyakit kami sudah diangkat Tuhan. Kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya kekuatan ekstra, kami punya kekuatan yang sempurna Tuhan. Kami punya tubuh yang sehat, tubuh yang kuat Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tubuh dan darah-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Cukup Tuhan untuk menyembuhkan kami. Kuasa-Mu Tuhan, nyata bagi setiap kami Tuhan. Kau yang ada saat ini boleh memegang tubuhmu, bagian tubuhmu yang saat ini sakit. Perkatakan hal baik, perkatakan hal yang engkau lihat bagi tubuhmu. Tubuhmu sehat. Sebagaimana Bapa di surga, sehat sempurna. Begitu juga dengan engkau, begitu juga dengan saya. Sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun masalahmu saat ini, mungkin dalam usahamu, dalam bisnismu, dalam karirmu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, minta maka engkau akan diberikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang menjamah setiap kami malam hari ini Tuhan. Engkau yang berbicara kepada kami, setiap kami personally. Engkau yang menyatakan kuasa-Mu, Engkau yang menyatakan kasih-Mu di dalam hidup kami. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Salam saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita sudah masuk dalam bagian kita di mana kita melakukannya untuk ucapan syukur kita. Dan kita menyanyi dan memuji Tuhan. Itu bukan atas dasar untuk memuliakan Tuhan saja,
Karena memang Tuhan sudah mulia. Kita tidak melakukan pekerjaan untuk memuliakan Dia karena Dia sendiri sudah mulia. Tetapi setiap kali kita melakukan ibadah kita, pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, kita melakukannya atas ucapan syukur. Dan inilah yang membuat Tuhan berkenan kepada setiap doa-doa dan pergumulan kita. Dan kita mengucap syukur dengan kerendahan hati karena kita tahu bahwa orang yang menerima kasih karunia tentunya mereka mengucap syukur. Dan gak mungkin kita bilang kepada orang yang belum menerima apa-apa dan mereka harus pura-pura mengucap syukur. Karena sesungguhnya hanya benar-benar kepada mereka yang sudah mengerti, memahami bahwa mereka telah menerima karunia Allah yang benar-benar tahu bagaimana mengucap syukur. Karena jika tidak, maka setiap kita beribadah atau kita ke gereja, kita hanya pura-pura menjadi orang yang seolah-olah beragama dan kita seolah-olah bahasanya seperti orang muna yang hanya berusaha untuk mencari perkenanan Allah. Tetapi sesungguhnya Allah sudah berkenan kepada kita sehingga ketika kita berdoa, beribadah, kita mengucap syukur atas perkenanan kasih karunia Allah kepada kita. Sehingga kita tidak punya beban seolah-olah kalau kita menyembah dengan cara kita akan membuat seolah-olah Tuhan akan baru mau atau baru akan memberkati kita. Tetapi kita berdoa, kita menyembah atas dasar ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena kita percaya kita sudah menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita lewat kematian anaknya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya memang ingin pastikan kepada saudara bahwa ketika saudara hidup dalam anugerah Tuhan, saudara juga benar-benar bergantung penuh kepada firman Tuhan. Sama seperti seekor rusa ketika dia haus, dia rindu untuk minum dari air yang ada di tepian sungai. Dan ketika untuk melepaskan dahaganya tersebut, dia akan tidak peduli terhadap mungkin akan ada ancaman buaya yang keluar dari danau. Tetapi ketika dia melihat air, dia hanya fokus kepada air. Dan dia tidak mempedulikan apapun yang terjadi di sekelilingnya. Mazmur 42 ayat 2 berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya. Saya sudah contohkan tadi, seekor rusa yang haus tidak mempedulikan bahaya sekelilingnya ketika melihat air. Dan kerinduan rusa akan air, ini dianalogikan dalam Mazmur ini, yang kita sudah bacakan tadi, menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada minum selain daripada firman Tuhan. Dan kita lihat bahwa air yang diminum, yang kita minum hari ini, bukan air yang digali lewat usaha manusia, yaitu pada sumur-sumur yang dihasilkan pada usaha manusia, tetapi air yang adalah pemberian, yang adalah kasih karunia Tuhan. Kita melihat bagaimana seorang wanita yang memiliki 6 suami ketika dia ada di sumur yang digali dan diusahakan manusia, dia akan terus ke sana karena dia akan merasa haus lagi. Dan ketika dia menemukan firman yang hidup, air yang hidup yaitu Yesus Kristus, kemudian apa yang terjadi? Mengubahkan hidupnya. Dia terlepas dari segala dahaganya. Dan kemudian apa? Dia masuk ke kampungnya dan dia menyaksikan bagaimana air hidup itu telah menyelamatkannya. Dan seisi kampung mendengar kesaksiannya. Nah saudara, kalau perempuan ini bersaksi tanpa air hidup, maka tentu mereka akan melihat perbuatan wanita ini. Kamu punya suami 6, bagaimana kamu mau mengajari kami? Tetapi ketika Allah memberikan dia air hidup sehingga dia tidak akan haus lagi selama-lamanya, kemudian ini yang mengubah moral dia. Dia menjadi baik dan dia mewartakan kabar baik, kabar keselamatan yang diterima olehnya, ya, dari Yesus Kristus kepadanya, kepada semua orang yang ada di kampungnya, dan semua menjadi percaya dan mencari Yesus. Nah hari ini saudara ingat baik-baik, saudara kami ajak untuk fokus kepada Yesus, kepada firman-Nya. Artinya bahwa kalau saudara fokus kepada Yesus, yang saudara perhatikan adalah setiap janji firman Tuhan dalam Alkitab, sehingga saudara tidak mempedulikan lagi bahaya apapun seperti rusa tadi. Dia tidak akan peduli tentang nanti akan ada buaya atau singa yang menerkam dari sisi manapun. Tetapi ketika dia fokus kepada air, dia akan menerima suatu kelegaan. Dan dia percaya bahwa ketika dahaganya sudah dipuaskan, tentunya dia akan memiliki kekuatan baru. Jangankan singa, atau harimau, atau cita, atau buaya yang dari sisi manapun. Tetapi ketika dia
memiliki kekuatan baru. Dia akan terus dapat berlari dan menghindar dari kekuatan musuh. Walaupun ini sebuah analogi, tapi ini sebuah gambaran yang jelas buat kita. Bahwa Yesus adalah sumber air hidup kita, tidak akan pernah membiarkan kita haus sampai selama-lamanya. Ketika kita terus datang kepadanya, kita akan dipuaskan dan hidup kita akan mendapat kekuatan baru. Kita akan masuk dalam tubuh dan darah Yesus Kristus. Kita percaya bahwa saudara yang menerima bagian yang sempurna ini, saudara memiliki hidup kekal di dalamnya. Saudara, kami ajak untuk mengambil roti yang mungkin saudara sudah siapkan, karena setiap kali dalam program ini kami akan selalu mengadakan perjamuan kudus. Jadi setiap ada reminder, saudara bisa menyiapkan roti dan anggur, saudara juga minyak, karena kita akan berdoa bersama-sama. Dan kita percaya kuasa darahnya akan bukan hanya menyelamatkan kita, tapi menyembuhkan kita, memberikan kita kekuatan baru, menerima salom atau rahmat Tuhan yang besar dalam hidup kita, sehingga kita berkemenangan dan penuh dengan damai sejahtera. Kita berdoa, Bapa dalam surga, kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa firman-Mu itu seperti mata air bagi rusa yang haus. Dan hari ini Tuhan, kami percaya setiap anak-anak-Mu, siapapun mereka, yang haus akan kebenaran firman-Mu, mereka akan dipuaskan oleh Yesus dan semua janjinya. Dan hari ini kami akan memproklamasikan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kami terlebih-lebih percaya bahwa ketika kami menerima Kristus sebagai air hidup itu, kami tidak akan pernah haus dan dahaga lagi. Tetapi Tuhan yang memuaskan setiap kebutuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat roti di atas kepala, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami bersama keluarga hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, yang menyempurnakan tubuhku, saya sempurna, menyempurnakan jiwa dan roh kami, agar kami dibangkitkan pada akhir zaman. 2000 tahun yang lalu, Tuhan, Engkau sudah mati, tertikam, tertombak di atas kayu salib, Engkau hancur-hancuran. Sesungguhnya Engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit dan penderitaan kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit yang boleh ada dalam tubuh kami. Dan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami menjadi sembuh. Dalam nama Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dengan penuh iman, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita kembali angkat anggur di atas kepala dan kita katakan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan kami bersama keluarga pengampunan atas segala dosa, kesalahan, dan juga pelanggaran kami. Dan ia menyucikan dan membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan dan dibenarkan, artinya hari ini kami berhak menerima semua berkat, semua warisan yang menjadi haknya orang benar dan haknya orang kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood. It's done by your blood. Thank you for the cross, forgiveness and embrace. It's done by your blood. It's done by your blood. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menerima tubuh dan darah Yesus Kristus. Kita percaya bahwa kita menerima kekuatan Allah, kita menerima air hidup Yesus Kristus yang mencurahkan tubuh dan darahnya dan membuat kita lega dan tidak akan pernah haus lagi karena dahaga kita sudah dipuaskan. Oleh kematiannya, hari ini kita menerima semua janji warisan yang disediakan bagi orang benar. Dan kita percaya bahwa karena kebenaran Allah, kita beroleh semua anugerahnya. Kita berdoa untuk minyak urapan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan yang sesuai firman-Mu dalam Markus 6, 12, 13, bahwa minyak ini memuliakan Allah, memuliakan manusia. Dia oleskan pada orang sakit sembuh, di mana minyak ini dioleskan, diurapi, mendatangkan kemuliaan Allah dan mujizat Tuhan terjadi. Setan-setan diusir, kuasa jahat dihancurkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini minyak urapan yang kudus. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan berdoa. Pastikan bahwa semua pergumulanmu didengar oleh Bapa di sorga. Ya, waktu-waktu yang lalu sering banget kita sudah sama-sama mendengar
lewat khotbah-khotbah Bethesda Church, terutama lewat apa yang sudah disampaikan oleh Pastor Ivan, bahwa sesungguhnya kita harus mengerti bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Oleh apa? Oleh kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita sudah menjadi orang benar, maka kita berhak menerima semua berkat dan janji-janji Allah. Dan hari ini ketika kita sudah mengambil bagian dalam kematiannya, artinya kita sudah mati bersama Kristus dan kita sudah bangkit juga bersama Kristus. Artinya kita menerima sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibatalkan dalam hidup kita semua. Dan untuk itu kita tetap percaya, ketika kita berdoa, kita hanya mengklaim semua janji Allah untuk menjadi bagian dalam kehidupan kita seutuhnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami membawa pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan, seperti apapun kondisi mereka, berletih, lesu, beban berat. Seperti rusa yang dikejar-kejar dengan ketakutan, dengan keadaan lingkungan yang tidak menyupport dia untuk tetap bisa penuh dengan damai sejahtera. Tetapi ketika dia melihat air, dia tidak fokus lagi kepada bagaimana musuh-musuhnya akan menyerang atau membunuhnya. Tetapi dia akan minum dulu. Karena dia percaya dengan minum dia akan menerima kekuatan. Dan ketika dia menerima kekuatan, dia akan sanggup terus berlari atau menghindar kekuatan musuh atau memiliki kekuatan untuk menerima segala sesuatu lain yang disediakan Tuhan dalam hidupnya, yaitu menemukan padang rumput yang hijau, bahkan juga dia akan semakin kuat dan semakin bertumbuh besar. Dan kami percaya Tuhan bahwa walaupun itu cuma analogi, tetapi kehidupan orang Kristen biarlah senantiasa fokus kepada firman Allah. Dan ketika mereka fokus, maka mereka tidak lagi mempedulikan tentang bagaimana musuh-musuh mereka menghimpit mereka. Karena lebih daripada analogi, Yesus sendiri yang akan menjadi pembela kita. Dia bukan cuma hanya memberikan kami air untuk diminum, yaitu kehidupannya, tetapi dia juga yang menjaga kami. Ketika kami minum, dia juga yang menjaga dan mengawal kami dari setiap musuh-musuh kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa anugerah-Mu itu kekal dan sempurna, supaya hari ini ketika mereka minum dari firman-Mu, kami percaya saat itu juga mereka disembuhkan, mereka dipuaskan, mereka dijadikan baru, dan musuh-musuh juga serempak saat itu juga secara bersamaan dikalahkan. Sehingga mereka tidak harus fokus tengok kiri, tengok kanan untuk melihat keadaan mereka, situasi mereka. Tapi ketika mereka fokus di dalam firman Tuhan, di dalam Yesus dan semua janjinya, tentang apa yang Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib, maka segala ketersediaan menjadi milik mereka sampai selama-lamanya. Hari ini Tuhan, mereka yang berbeban berat, berletih lesu, mereka yang memiliki hutang, dalam keadaan ekonomi yang sekarang sehingga mereka sulit keluar, kami percaya mereka akan menemukan semua janji Allah lewat firman-Nya, dan firman-Nya akan memberikan mereka jalan keluar. Mereka yang sakit dengan penyakit yang menakutkan dan segala sesuatu mengancam dalam pikiran terlebih dahulu, hari ini Tuhan, mereka dilepaskan dari beban-beban rasa takut dan bahaya akan kematian, bahaya akan penyakit. Dan kami percaya Tuhan bahwa oleh bilur-bilur janji-Mu Tuhan bahwa mereka atau kami yang percaya akan disembuhkan. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya kami yang mungkin tidak memiliki damai sejahtera, cemas, takut. Kami orang percaya tapi kami cemas dan takut. Hari ini Tuhan, kami akan menerima kelegaan dan istirahat dalam Tuhan, sehingga kami beroleh pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan setiap situasi apapun Tuhan yang tidak kami bisa bawa dalam doa satu persatu, kami percaya Tuhan hari ini mereka dipulihkan, keluarga mereka dipulihkan, ekonomi mereka dipulihkan, studi, kuliah, sekolah anak-anak mereka Tuhan, Engkau yang support, baik dari segi materi atau spiritual dan kecerdasannya Tuhan, bahkan hikmat dari Allah yang akan memenuhi mereka. Sehingga mereka melewati apapun padang hidup mereka, mereka tidak takut bahaya, karena mereka selalu fokus kepada firman Tuhan yang menjanjikan segala ketersediaan yang abadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah berdoa, pastikan bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Apapun bebanmu, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup. Karena dia bukan hanya seperti sumur yang saudara akan gali, terus saudara minum dengan hasil usaha sendiri dan saudara akan haus lagi. Tapi ini adalah air hidup yang diberikan cuma-cuma, yaitu kasih karunia yang diberikan tanpa ada tuntutan apapun. Saudara hanya menerima dan saudara akan disegarkan, dipuaskan, dan tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Tetap ada dalam Injil kasih karunia, karena itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, dan itulah air hidup yang senantiasa bukan hanya membuat kita tidak haus lagi, tapi membuat kita fresh
selama-lamanya. Kenapa? Karena kita selalu rest dalam anugerah-Nya. Sampai bertemu dalam program Pray and Worship Together di pekan yang akan datang. Salam damai sukacita dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.